Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat ya buat kalian semua. Salam ngeteh. Kita ngeteh dulu, bro and sis. Ngeteh sudah, kita nonton Pharrell. Dan ini sebenarnya katanya videonya adalah bukan pada saat dia manggung, tapi pada saat dia rehearsal atau lagi latihan. Kita lihat bagaimana Pharrell ini mengatur suara gitu kan. Jadi kalian mungkin nontonnya enaknya aja ya. Padahal usaha yang harus dilakukan oleh seorang penyanyi itu capek banget ya. Dari latihannya, menghafal lagunya, lalu penyocokan nada gitu kan. Untuk satu lagu tuh membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Kalau kita kan rata-rata teman-teman terimanya mateng kan. Udah nyanyi udah enak gitu kan. Jadi ya itulah, kita mungkin bisa menghargai juga bagaimana usaha-usaha Pharrell, bahwa ketika dia bernyanyi itu perlu usaha, perlu tenaga, perlu fokus dan lain sebagainya. Jadi itulah, gue pengen mengajak teman-teman juga lebih mengapresiasi dari bagaimana usaha Pharrell untuk menyajikan satu lagu ya. Kita bicara hanya satu lagu aja udah capek banget. So without further ado, let's jump. Kita nggak tahu nih, gue lebih tepatnya gue nggak tahu dia mau latihan lagu apa ya. Coba kita lihat. Oh ya, cinta kita ya. Dan ini gue ambil materi dari SBR Production, jadi kalian bisa langsung lihat ke channelnya kalau tidak ingin terputus-putus terkenal ocehan gue ya. Ini lagunya Cinta Kita itu Amy Search ya, bukan ya? Kalau nggak salah dia kan kolaborasi atau featuring dengan Inka Krisi, pernah dibawakan lagu ini. Oh gila. Where is that come from? Itu dari mana suaranya? Gak capek. Gue sampai itu tinggi banget loh. Tinggi banget suaranya. B besar, B kecil. Tinggi banget. B besar, B kecil, M kecil. B besar, B kecil, M kecil. Nah ini dia mukanya jelek, tapi nyampe. Yang A minor nadanya ding. Tadi dengar gak? Ini mukanya jelek, tapi nadanya nyampe. Ini kadang-kadang yang kalau kita bicara kontestasi, kadang-kadang ada juga orang yang juga mempertahankan jaim ya. Jadi kadang-kadang kan untuk mengambil nada yang tinggi itu yang perlu yang udah yang mukanya tuh hancur gitu kan. Tapi karena mementingkan wajahnya, akhirnya dia tidak maksimal. Karena kadang-kadang perlu effort sehingga secara tidak langsung, secara gestur itu juga ngikut gitu loh. Jadi memang kalau bicara nyanyi ya memang harus all out kalau ingin mendapatkan suara yang maksimal. Ini keren sih. Ini mukanya masih cakep. Butuh jeleknya. Tadi sampai. Iya. Tadi sampai itu mukanya jelek. Mukanya jelek tapi nyampe. Ini memang itu ya. Itu yang kadang sering kita lihat kan, kalau udah ini penyanyi sampai kita aja ngikutin aja. Ngapa di gua? Ya. Yang di Prof tadi loh, coba. Paling tingginya Amino juga tinggi gitu. Iya, berarti kita masih ganteng. Iya, jajan. Coba kita lagi ada sebetulnya bukan gitu. Oh, minta di improv black Kayak muka gua. yang belakangnya dia tapi main A. Diri ya. Jadi memang untuk mengambil yang maksimal itu biasanya orang tuh suka berdiri karena lebih sirkulasi udara juga lebih enak, tidak tertekan gitu kan. Jadi dia sambil berdiri. Makanya kalau beberapa orang ya rata-rata orang kalau recording ya sambil berdiri supaya sirkulasi udara, pernapasan dan kepala tuh nggak sakit gitu loh. Kalau sambil duduk tuh kalau yang sudah biasa oke, gitu kan. Tapi nggak semua orang masalahnya mampu dan memiliki memiliki kemampuan untuk bernyanyi sambil duduk dan mengeluarkan nada head voice atau resonasi kepala yang hasilnya bisa jernih gitu. Akustikan maunya. Oke. Let's go. Tinggi banget nada A. Dikeritingin loh sama dia, sama si Pharrell nih. Tak akan. Itu ada cengkokan sedikit tadi. Masuk tipis. Biasa dulu cinta. Biasa dulu ya. Yang cepat emang main di Oh
Gila, dia tinggi dan dia membuat improvisasi untuk di lirik nada tadi barusan. Laut dan pantai Dibengkokin sama dia. Dibengkokin sama dia loh. Gak nyampe. Tapi emang itu udah tinggi banget. Aduh, habis ini minum Panadol ini gue sakit palanya, gue ngebayangin berusaha untuk menyampaikan dari pernapasannya aja nggak nyampe, dari napasnya doang nggak nyampe, apalagi suara ini pecah tenggorokan gue kalau ngikutin dia. Cinta gitu. Nah, kalau yang kedua jadi gini, yang kedua buat ujungnya ya, ada dipisah api dan bara. api dan bara Tapi tak tak akan mudah. Gimana caranya dia bisa nyanyi kayak gitu? Farel, gimana? Makan pare lu. Makan pare kamu ya. Gara-gara makan pare kamu beneran gak? Waduh, masa ya gue harus ngegadoin pare nih biar suara kayak gitu? cinta Cinta Wah, pakai falsetto aja udah, pakai falsetto. Wah, berat. Tapi ini suara tuh sama kayak kendaraan ya. Kalau menurut gue suara tuh kayak kendaraan. Jadi memang kadang-kadang harus dipaksa digas dulu biar lepas itu mesin tuh jadi bisa lepas dan bisa kencang larinya gitu kan. Jadi suara itu kalau perlu diteriakkan kadang-kadang untuk ngelihat batasan sampai mana. Tapi ya kita ngukur juga, jangan sampai dipaksakan malah pita suara bisa pecah gitu kan. Tapi memang harus dilatih perlahan untuk berteriak. Kalau dulu ya teman-teman yang musisi itu kadang-kadang kalau latihnya begitu ya, suara tuh kadang-kadang di hutan gitu kan, yang gak ada orang dia teriak gitu kan untuk ngelepas biar pecah gitu kan suaranya tuh, biar ini bisa tinggi lagi varian ini sebenarnya. Kalau emang terus dihajar terus, lama-lama dia bisa terus naik levelnya. Upload makanan harus dijaga kalau ini. Oke, mantap, cakep itu. Oke. Berarti nanti misalkan kalau dari yang normalnya tuh apa? Berarti karena nadanya. Jadi gue tuh pengen main kayak di lagu ini, kayak nanti main dari yang posisi normalnya. Terus main aslinya, maksudnya aslinya. Enggak ada aslinya kan. Soalnya orang beda-beda. Jadi kalau mau paling nyaman sama dia mungkin Itu bertingkat itu loh, Pak. Iya, paham. Betul. Ya, nadanya Farel juga berbeda. Tapi benar tadi si Omnya tadi, nada seorang itu kan beda-beda, timbrenya udah beda, terus tingkat ketinggian, tingkat range vokal masing-masing penyanyi kan memiliki perbedaan. Dan si Om ini keren nih, dia lebih menyesuaikan dengan kemampuan Farel, dengan gaya bernyanyi Farel, dan memang itu yang diangkat. Dan gue kalau melihat berapa kali penampilan Farel juga memang dia lebih mengedepankan gayanya Farel gitu kan. Dia punya style sendiri, dan itu yang selalu dikeluarkan menurut gue lihatnya itu ya. Improvisasi yang dilakukan Farel itu ya ininya Farel gitu kan. Dan memang itu yang harus dilakukan, ketimbang hanya copy paste mengikuti gaya bernyanyi musik penyanyi aslinya. Itu nggak dapat feels-nya gitu kan, karena orang akhirnya akan membayangkan, gue mendingan langsung dengan penyanyi aslinya gitu kan, karena nantinya akan jadi perbandingan gitu. Tapi kalau benar-benar keluar dari tracknya, orang akhirnya menemukan bahwa ini ada sesuatu hal yang baru, ada nada baru yang diciptakan yang lebih kena, kayaknya gue lebih suka yang ini. Itu akhirnya jadi ada pilihannya bisa menitik beratkan lebih ke kitanya. Kalau kita bagus membawakan, akhirnya orang lebih suka ke kitanya. Itu yang memang perlu explore ya dari seorang penyanyi apalagi ini Farel kan. Kebetulan kalau Farel mungkin singlenya belum terlalu banyak, akhirnya dia coba mengcover lagu-lagunya orang, dan dia juga menurut gue keren ya cara pemilihan lagunya. Entah orang-orang yang di belakang yang memilihkan, tapi dia mengambil lagu-lagu yang memang lagi top 40 lah kasar gitu kan, yang lagi hits, sehingga orang
dengan mudah bisa menemukan Pharrell gitu kan. Dan tinggal dengan gayanya Pharrell akhirnya orang bisa cinta. Mari sini. Andai dipisah Wah, enak banget. api dan bara, Oke. tak Ya, go. Oh ya. tak Saat tak akan mudah sinar cinta, Oh, berat. sinar, sinar, sinar kan? Andai dipisah, Wih, keren sih omnya. api dan bara, tak ada mudah sinar cinta. Oh iya, rocker. Iya, dulu tadi paling enak dia paling yang masih keren di F pagar M kecil. Dulu 2, 3, 4. Nah, itu dari F pagar bisa 5 kali naik. Terus ini bisa 5 kali naik. Dan tadi yang ke BD itu. Oh, bisa. Ya, jadi gini. Ini lagi set notasi ya untuk mungkin nanti Pharrell akan membawakan ini lagi dicari notasi-notasi untuk nada-nada yang Pharrell mampu gitu. F pagar, ini hello. F pagar, G pagar. Itu dulu. F pagar, G pagar, A, B kecil. Oh. B kecil. Jadi ada 5 kali bisa naik-naik gitu. Naik Lumayan setengah jam buat iklan. ya. Iso ya orang ditantang ya. Oh, Kecil ya? Cil gitu. Cil bilang kecil. Kasih yang lebih susah lah. Mantap. Masih lebih susah. Oke. Ya, bisa kita lanjut lagi nih. Oke, berarti tadi proses untuk pengesetan notasi-notasi yang akan dibawakan nanti pada saat manggung atau lagi taking kayak musik gitu kan, musik official dan lain sebagainya. Keren ya, keren. Jadi itu guys, bagaimana usaha Pharrell untuk mendapatkan satu paket sebuah lagu gitu kan, dari mulai ngeset tonasi, ngeset teknik vokal yang akan digunakan gitu kan. Oh man, well that is insane. Well, I think that's it guys. Thank you so much. Dan sampai ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat kalian semua. So it's a wrap. Bongkos.